Ya Bu Tere, saya rekam dulu. Ini, Bu Teres suaranya mati. bentar ya. Ya, record di bawah Bu Widiana. Ini sudah lewat ya. Jadi, sudah. Ini. Nah, ini judul saya pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan kepercayaan terhadap kepuasan pelanggan CV Indo Jaya Putra. Dengan dosen pembimbing Bu Teresia Pradiani dan Bapak Fatur Rohman. Santai Bu, pelan-pelan aja. Ini saya mulai dengan berdasarkan data resmi dari Bank Dunia menyebutkan bahwa pendapatan per kapita di Indonesia meningkat sekitar dari US dollar 857 pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 4.000 US dollar pada tahun 2022. Di sini pelaku industri menjawab kebutuhan konsumen begitu terus berkembang dengan munculnya berbagai restoran, kafe, hingga bisnis kuliner. Nah, di sini Indo Jaya Putra berdiri sejak tahun 2001 hingga sekarang tetap eksis. Dalam persaingan yang semakin ketat, faktor-faktor seperti kualitas pelayanan, harga, dan kepercayaan menjadi elemen penting yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Indo Jaya Putra mempunyai 4 cabang di Indonesia. Keistimewaan yang utama dari Indo Jaya Putra adalah stabilitas pertumbuhan revenue perusahaan yang terus meningkat dari 2001 hingga sekarang. Yang mana tahun ini, tahun 2024, Indo Jaya Putra berhasil memperoleh sertifikasi untuk ISO 9001. Yang mana ini adalah mengenai manajemen mutu yang menambah kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan di Indo Jaya Putra adalah kemampuan untuk mengirimkan ke seluruh wilayah di Indonesia. Dan harga yang dikeluarkan oleh Indo Jaya Putra adalah kompetitif karena Indo Jaya Putra melupakan kompetitor, melupakan importer langsung. Dengan dengan adanya penambahan jumlah karyawan, jumlah pelanggan dan item di Indo Jaya Putra, sehingga diduga pelanggan puas. Nah, di sini peneliti ingin mengetahui apakah kualitas pelayanan, harga, dan trust atau kepercayaan berpengaruh atau tidak terhadap kepuasan pelanggan. Dan di sini gap research yang peneliti temukan adalah Laurentius DKK. Hasil dari penelitiannya adalah harga tidak berpengaruh, kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Ahmad DKK dalam penelitiannya menghasilkan kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Astri DKK dalam penelitiannya menghasilkan harga tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Yayan Sudaryana dalam penelitiannya menghasilkan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan tidak signifikan, dan kepercayaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Bobby DKK dalam penelitiannya menghasilkan kualitas pelayanan tidak berpengaruh, harga tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Dan di dalam penelitian saya terdapat 13 jurnal. 13 jurnal yang antara satu dengan yang lain tidak bukan semua menghasilkan sama-sama, maksudnya positif-positif gitu untuk menghasilkan untuk kepuasan pelanggannya. Nah, di sini landasan teori menurut Handi Irawan,
Kepuasan pelanggan adalah perasaan puas dan tidak puas yang muncul setelah pelanggan membandingkan antara harapan mereka sebelum membeli dengan kinerja atau hasil yang mereka rasakan setelah menggunakan produk atau layanan. Sedangkan kualitas pelayanan menurut para suraman adalah tingkat kesenjangan antara harapan pelanggan dan persepsi mereka terhadap kinerja pelayanan yang diterima. Sedangkan harga menurut Kotler and Armstrong adalah jumlah nilai yang diberikan pada konsumen sebagai hasil dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut dan manfaatnya. Kekayaan menurut Piansa adalah harapan yang dipegang oleh pelanggan atau sekelompok individu atau sekelompok lainnya dalam bentuk ucapan, janji, pernyataan lisan, atau tulisan yang diwujudkan. Ini adalah kerangka konsep hipotesis penelitian. Untuk variabel bebasnya, X1 adalah kualitas pelayanan, variabel bebas X2 adalah harga, variabel bebas X3 adalah kepercayaan, dan untuk variabel terikatnya adalah kepuasan pelanggan. Di sini saya di sini peneliti akan melakukan penelitian terhadap H1 yang pengaruh langsung, untuk H2-nya juga pengaruh langsung, H3 juga pengaruh langsung. Untuk yang H4 itu secara bersama-sama berpengaruh atau tidak terhadap kepuasan pelanggan. Untuk variabel dan indikator untuk kualitas pelayanan, berdasarkan para suraman, itu terdiri atas indikatornya adalah berwujud, empati, keandalan, keresponsifan, dan keyakinan. Untuk harga, menurut swasta adalah tingkat harga, kesesuaian harga dan kualitas, diskon dan penawaran khusus, transparansi harga, dan fleksibilitas harga. Untuk kepercayaan menurut Meyer, Davis, dan Skurman adalah kemampuan, kebaikan, dan kredibilitas. Sedangkan kepuasan pelanggan menurut Handi Irawan adalah kualitas produk, kualitas pelayanan, kualitas produk, oh, maaf ini ada kurang ini. Kualitas produk, kualitas pelayanan, harga, faktor emosional, dan kemudahan. Dan tempat dan waktu tempat penelitian adalah di CV Indojaya Putra yang dimulai nanti Oktober sampai November. Dan metode penelitiannya adalah kuantitatif, metode pengumpulan data mulai dari observasi, kuesioner, dan kuesioner dan studi pustaka. Demikian dari saya. Sudah, Bu. Ya, sudah Bu Tere. Gak kerasa. Oke, Pak Fatur kok belum hadir ya? Ya sudah, saya duluan nanti baru Pak Fatur ya. Ya, Oke, sudah direkam kan? Jadi nanti saya ya, mengkonfirmasi sekaligus memberikan masukan ya. ya. Iya, ya, ini internet saya agak lemot, jadi ini lambat. Oke. Ini tolong ditambahkan CV Indojaya Putra ada di mana ya? Ya, Kotanya ya. ya, Tere. Tuh, karena tidak semua orang tahu Indojaya ada di mana. Ya, Kemudian ini saya okekan saja, cuma kalimatnya SPOK ya. Ini yang ya, merah-merah saya coret.
nggak perlu. Ya. Lainnya sudah oke banget loh, kok rapi sih. Nah, ini ada beberapa kalimat yang saya ganti Ya. ya, jadi supaya jadi SPOK. Nah, ini saya ganti, sudah langsung saya ganti. Ya. Dah, Ya wis sih, Bu nggak Tere. apa-apa, wong cuma sedikit ya. Kalau banyak saya nggak mau. Tuh, nah ini udah saya coret-coret. Nah, ini saya penasaran keterangan opo. Maksudnya apa nih? Ini Data maksudnya jumlah. yang 2019 itu maksudnya selama 1 tahun Bu Tere itu. Jatuh Januari sampai Oh, ini karena ya yang untuk yang tahun 2024 cuma sampai 30 September gitu Bu Tere, maksudnya gitu. oh gitu. Ya, Ya, jadi makanya kan kok jadi kan kosong. mungkin kalau sampai Desember mungkin naiknya lebih banyak lagi jumlah customernya. Oh, iya iya, ada peningkatan ya. Ya, Oke, baik. Ini saya juga sudah oke ya, rasanya sudah ini melaju saja ya. ya, Nah, kan di sini ceritanya yang baik-baik ya. Kualitas pelayanannya sudah baik gitu kan. ya, Harga dan kepercayaan tadi saya sudah cek juga. Jadi bagus, sudah mengkomparasi harga kompetitor ya. ya, Terus kepercayaan yang sudah terbangun karena memberikan toleransi apa tadi ya, durasi proses pembayaran yang di ya, tempat lain tidak diberikan. Ya wes, oke, nggak apa-apa. Sebentar. Saya takutnya Pak Fatur ini lupa. Saya ini minta waktu sebentar hubungi Pak ya. Fatur. Sudah join Bu Tere. Lanjut Bu. Ya oke Pak. Halo? Iya ya Oke. Pak. Bu Tere di mute Mas ya Bu. Apa itu? Oh. Oke, lanjut. Ini kemudian ini saya sudah melihat ya, nanti mungkin ada masukan dari Pak Fatur. Yang ingin saya sampaikan tadi, kepuasan pelanggan sudah dijelaskan oleh Ibu di atas bahwa mereka rata-rata puas karena ada toleransi dan beberapa toleransi yang diberikan oleh Indojaya yang tidak diterima di perusahaan yang lain gitu ya. Ini udah saya temukan. Terus harga. Nah, ini saya belum menemukan harga loh, Bu Widya. Ada apa dengan harganya? Duh, kok halo? Ya, Bu Tere. Suara saya terdengar jelas nggak? Karena internet Jelas. kami jelas. Jelas, Bu Tere, Ya, jelas. Ya, Bu Widya tolong dibantu bagaimana dengan kondisi harga yang ada di Indojaya. Apa lebih murah, lebih mahal, atau rata-rata, atau boleh cerita fenomenanya. Harga kami cenderung lebih murah sedikit, tetapi konsumen kami lebih banyak dibandingkan kompetitor atau bagaimana? Coba. harga kami cenderung lebih murah, Bu Tere, karena kita adalah importer langsung. Oke, Dan kita adalah masuk di jalur, istilah kalau di import itu jalur hijau, sehingga kita Apa? proses pengeluaran juga cepat, sehingga cepat memenuhi kebutuhan customer juga gitu, Bu Tere. oke. Jelasin ini ya. Ya, Nih belum ada. Jadi Bapak Ibu kalau membuat penelitian tuh jangan lupa. Ini loh ceritakan variabelnya yang sesuai dengan kondisi di objek. Karena ini adalah fenomenanya. Aduh, keputus nih ketok suaraku. nggak jelas, Bu Tere, jelas, Bu Tere. Jelas ya? Jelas. Jelas Jelas kok ya? Bu Tere, jelas banget. Oke. Kemudian kepercayaan. Nah,
Bu Widya merasakan bahwa pelanggan selama ini begitu percaya kepada CV Indojaya. Buktinya apa? Misalnya, oh, kami punya beberapa TV pelanggan, bahkan 60 sampai 70% 650 pelanggan 165. kami eh, Pak sudah Abo melakukan bocor repeat mikir Pak Abo. order dan sudah status menjadi pelanggan sudah berapa lama gitu. Nah, ini membuktikan bentuk kepercayaannya pelanggan ke Indojaya apa? Dari pengamatan sementara Ibu. Apa, Bu? Gampang kok, Bu. Ibu merasakan kalau pelanggannya Ibu percaya kan sama Indojaya? Iya, dengan penambahan jumlah pelanggan itu, Bu Tiri. Ya. Iya, Selain penambahan jumlah pelanggan, iya. juga ditemukan misalnya boleh dalam persentase 70% pelanggan kami adalah pelanggan yang sudah setia menjadi pelanggan beberapa tahun gitu. Ya. Oh, Jadi ada buktinya. Karena kan Ibu bahas kepercayaan, ya. iya. Loh, Kalau Ibu bingung, Ibu boleh ceritakan di sini nih. Di sebenarnya sini. gini, yang punya saya ini kan customer yang membeli lebih dari 5 kali dalam Betul, 1 tahun kan betul. 479 customer. Ya, Sedang dalam betul. 1 tahun customer kita tuh 909. Apa-apa? Customer kita, jumlah customer Bu Tiri. Mm-mm. Jumlah customer itu ada yang kemarin dihitung dalam 1 tahun mulai 1 Hmm. Oktober 2023 sampai 30 September Aha. 2024, jadi dalam satu Ya. tahun total Mhm. customernya itu 909. Ya, oke. Yang sudah Ya, membeli lebih dari 5 kali dalam setahun itu 479. oke. Nah, Ya. itu Ibu dibuat dalam ulasan yang cantik gitu ya. Di kalimatnya untuk menjelaskan fenomenanya. Oh, Fenomenanya Ibu tuh kan adalah satisfaction, kualitas pelayanan, harga dan kepercayaan. Ini satu kalimat di sini atau satu paragraf boleh cerita di sini. Kan kemarin ini tadi saya membaca ya, sudah melakukan survei dari tenaga marketing bahwa ya, average pelanggannya tuh merasa puas, sudah ya, ya. ya. Terus yang harga Bu Tere belum menemukan. Jadi cerita harga yang kami berikan kepada pelanggan dibandingkan kompetitor dengan jenis produk yang sama, harga kami lebih murah. Boleh ya, kasih Ya. keterangan itu. Kemudian kenapa Ibu percaya banget bahwa kepercayaan adalah bagian dari mempengaruhi kepuasan itu karena terbukti kami punya pelanggan yang sudah bertahan lama. Tadi Ibu sebutkan berapa? 479 adalah Pelanggan. pelanggan kami yang sudah setia mengikuti atau menjadi konsumen kami selama 5 tahun. Ini sebagai satu indikasi bahwa mereka puas gitu, ya. Ada ceritanya sedikit diceritain di situ. Oh, Ditaruh di mana? Taruh di sini aja nih. Ditaruh di sini. Nah, sini cerita tentang harga dan kepercayaan. Tadi, 3 kalimat aja untuk menguatkan. Nih di sini ya, saya ya. kasih biru-biru. Oke, nih ya. Dah, berikutnya manfaat teoritis. Manfaat teoritis Ibu menekankan di variabel yang Ibu gunakan. Teoritisnya dari satisfaction, teoritisnya dari harga, kepercayaan, dan kualitas pelayanan. Nah, kira-kira apa manfaatnya 4 variabel itu terutama bagi perusahaan manufaktur? Jadi Ibu harus meyakinkan bahwa penelitianku ini sangat bermanfaat loh, terutama di teoritis yang membahas tentang marketing mix di perusahaan manufaktur. Kenapa? Gitu seolah-olah. Apa? Kenapa Anda katakan ini bermanfaat? Jadi teman-teman nih rata-rata di manfaat teoritis dan manfaat praktis nih banyak yang tidak mengeksplor padahal ini penting banget. Tuh ya, nanti coba dilengkapi ya Bu Ya. Widya. Ya. Ini
lebih dieksplor. Oke, ya. Kemudian ini kemarin rasanya Bu Tere udah cek yang ini ya, yang empiris ya, yang tidak sesuai udah saya buang rasanya. Metode jenis penelitian belum masuk di sini, teknik penetapan jumlah sampelnya belum masuk nih. Nah, metode jenis penelitian dan metode penetapan jumlah sampel. Nih, ya ini kurang ini. Ya, Nanti baik, Bu dilengkapi. Dery. Ya, Kemudian teorinya semoga sudah sesuai. Jangan pakai balet ya, ya, pakai format yang saya berikan. iya Bu Dery. Kepuasan oke, pakai Kotler-Keller. Ini teori yang di sini harus sinkron dengan kerangka berpikir. Ini bukan satu nih. Ini kualitas pelayanan. Saya mau coba ini ya. Indikator kualitas pelayanan berwujud. Secara teori meliputi penampilan fisik, peralatan, dan personil. Ini secara teori ya. Ya, Coba saya cek. Bab 3 jangan kebalik, kerangka berpikir dulu baru kerangka konsep. Ini tadi hipotesisnya udah ada. Hipotesisnya ini harus ada dasarnya ya, Ibu. Nih, iya. hipotesisnya kok di sini sih? Hipotesis di sini kah? Hipotesisnya itu setelah kerangka konsep kebalik. Oh, ini sudah Iya, ya. Tinggal iya. posisinya dirubah. Oh, Terus ulasan ini Bu Widya harus dihubungkan dengan variabel dan objek yang diteliti. Tidak hanya ya, memindahkan teorinya, teori pendekatan kuantitatif. Jenis ya, penelitian Ibu apa? iya. Ya, belum ada, tambahkan. Terus metode pengambilan sampel, populasinya adalah pelanggan. Oke, populasinya pelanggan CV Indojaya titik gitu. Tapi begitu sampai sampel, Ibu mempurpos, pakai purposif. Karena apa? Ibu dengan kriteria Ya, pelanggan Indojaya yang minimal 5 kali bertransaksi dalam kurun waktu 1 Oktober sampai 5 September. Ini namanya purposive sampling, Bu Widya. ya. Non probability apa probability? Non probability. Non probability. Non Ya, probability. Ya, ini namanya purpose. iya, Ya, dilengkapi karena kan Ibu pakai kriteria. iya, Setelah di purpose kok ketemunya masih banyak gitu. Karena data ini data sekunder, jadi Ibu masukkan ke Slovin. Setelah dimasukkan ke Slovin ketemu 82. Karena ada 400, saran saya ambil 100 ya. Dibulatkan ya, Bu. iya, Ya, ini ya. Ini iya, saya karena ini marketing bagus lah kalau 100. Jangan 85. Nah, ya. Kan punya iya, 400. Terus nanti Ibu kalau nyebarnya jangan 100 pas loh. iya, Takutnya nanti ada yang nggak memenuhi syarat, setidaknya iya, 120 lah ya. iya. Mungkin 5 nggak kepake. Sholat mungkin, sholat. Tolong panggilin Bu Ida. Saya Pak Agus Pur biasanya mau kundur jam segitu. Nah ini ya Bu. Iya. Ya. Nah ini saya penasaran nih. Variabel independen. Di sini oke, ini sudah didefinisikan Iya. operasional. Kalau variabelnya didefinisikan operasional ya, ini indikatornya ya didefinisikan no. Nanti iri dia. Harus didefinisikan juga kan Ibu tadi di bab 2 didefinisikan. Iya. Berwujud itu apa? Kenapa ini di sini
nggak didefinisikan. Ini namanya definisi operasional variabel. Ya, Karena itu dasarnya. Nih Bu Tere bantu ya. ya, Coba nih, saya selalu di setiap sempur akan membahas ini. Saya berikan contoh satu supaya lainnya nanti bisa ngikuti. ya, Di sini kan ada kualitas pelayanan ya Bu. ya. Apakah penampilan karyawan perusahaan yang rapi itu bagian terpenting pada saat melayani klien? Gitu. Ini kan item pernyataan kalau dibuat di kuesioner ini nggak boleh ada kata sifat rapi loh. Kalau Hmm. mereka ngomongnya enggak tuh saya kemarin ketemu salesnya Bu Widiana nggak rapi. Kalau dia jawab tidak setuju jadi hilang Ya, makna kuesionernya Ibu. Ya, nih saya coba ya. Ini ya. definisi kualitas pelayanan. Aspek-aspek fisik yang dapat dirasakan atau diamati oleh pelanggan seperti kondisi fasilitas, perawatan, peralatan, penampilan karyawan, dan beberapa indikator berwujud lain seperti kebersihan tempat, kelengkapan fasilitas, seragam, kualitas materi, promosi yang digunakan. Nah, menurut Ibu, kualitas pelayanan yang selama ini dilakukan di Indojaya yang berwujud apa saja? Apa? Hmm. Boleh yang tidak berwujud, tapi ini kan berwujud. Ya, Berwujud tuh apa? Boleh misalnya eh, secara fisik, tenaga marketing mungkin ya, ya. yang melayani pelanggan mengenakan name tag Hmm. dan uniform. Terus apa sih kalau kalau sales tuh berwujud apa yang dipakai sales? Saya nggak pakai itu Bu Dery. Nah, Ya, makanya biasanya kliennya apakah datang ke kantor? Kan biasanya enggak. menghubunginya pakai via phone kan? Iya. Nah, berarti ini indikator berwujud dipakai enggak? Hmm. Enggak. Yang berwujud di sini, ini loh, definisi teori wujud adalah Ya. aspek-aspek fisik yang dapat dirasakan oleh diamati oleh pelanggan. Apa? Aspek fisik yang diamati atau dirasakan pelanggan apa selama ini? Yang dianggap itu bagian dari kualitas pelayanan. Hmm. Wong customernya kan nggak datang ke kantor, Iya, toh, nggak datang ke datang. Iya. pabrik, tapi Iya. via telepon atau Iya. WA atau aplikasi atau website. Iya. Nah, ini paling tidak adalah misalnya sales yang datang indikator kalau itu salesnya Indojaya loh. Oh, bukan itu salesnya Indomakmur. Enggak, itu Indojaya. Apa yang mencirikan itu salesnya Indojaya? Hmm. Iya. Enggak pakai name tag, enggak ada. Nggak pakai name tag. Kartu nama enggak ada juga. Oh, ada kartu nama ada Bu Dery. Ada. Oke, Iya. ini udah boleh. Secara Oh, fisik tenaga marketing yang melayani pelanggan Indojaya Jaya Benar. Ya. memiliki kartu Oh, oke. nama resmi. Ya. Tuh, ya, apalagi yang mengindikasikan itu. Oh, oh iya ini salesnya Indojaya kok. Nah, dengan adanya itu orang jadi percaya karena sales Indojaya punya kartu nama dan dia datang ingin melayani. Ini yang Hmm. berwujud ya, kartu nama. Oke. Terus apa lagi? Kira-kira Hmm. nih perusahaan menggunakan perlengkapan peralatan yang berwujud. Sales Indojaya biasanya datang naik motor atau apa? Oh, Apa eh, yang berwujud nih? Apa selama ini negosiasi selalu by call? ada yang by call, ada yang kalau yang sudah pelanggan sudah customer lama sih kayaknya by call aja sudah bisa Bu Dery gitu. Kalau mungkin ada masalah mungkin baru pasti datang gitu Bu Dery gitu. Ya boleh ditambahkan, ini kan bagian dari kualitas pelayanan ya. Iya, Misalnya, tenaga marketing Indojaya akan melakukan rutin kunjungan iya,
ke para pelanggan. Nah, tuh. Ini kan bentuk Ya, fisik mereka datang. ya. Eh, Nah, itu yang berwujud ya. Ya, Karena kan mereka nggak datang ke kantor gitu. ya. Tapi ada nggak yang datang ke kantor? Customer Bu Tiri. Iya, Ada tapi jarang jarang. sih Bu Tiri gitu ya. Ya wes. Ini Ya. yang dimaksud berwujud ini ya. Pokoknya nanti Bu Widya coba pikirkan kira-kira apa yo aspek fisik yang selama ini disediakan Indojaya yang Hmm, membuat mereka itu tahu bahwa itu bagian dari pelayanan. Oh iya hmm, nih, tenaga marketingnya rutin melakukan kunjungan. hmm. Tenaga marketingnya pasti punya kartu nama gitu. Nah, Ya, selain itu apa? Nah, ini nanti diwujudkan menjadi item pernyataan ya, ya. Ini ya. tuh ya, itu dari saya. Ya. Yang lainnya mungkin bisa ya, empati nih. Nanti Ibu harus menerjemahkan loh. Empati ini di sini apa? Coba nih, ini ya, ini yang teori tak masukkan di sini. Oh, sorry, yang definisi operasional. Masuk Coba di Ibu, item indikator ya Bu Tiri. iya ini supaya Ibu nggak bingung. Nah ini boleh masukkan ke sini. Dari sini nanti akan jadi berapa item pernyataan yang dipakai dasar Oh, untuk membuat kuesioner. oke, oke. Terus empati. Empati kita lihat ya, satu lagi wes, biar nggak bingung. Empati definisinya apa? Coba. Nah, ini empati, yakni syarat untuk peduli Oke, oke. memberi perhatian secara pribadi kepada pelanggan. Nah, selama ini Indojaya empatinya apa? Kan kemarin pernah sampaikan memberikan kartu ucapan selamat ulang tahun kalau nggak salah gitu. Ya, ada. Ya. Nah, itu loh makanya ini definisi ini coba empati ini coba diterjemahkan secara operasional. Ya. Yakni syarat untuk peduli yang dilakukan oleh CV Indojaya dengan memperhatikan perhatian secara pribadi bagi para pelanggan, terutama di momen-momen anniversary, apa, bla 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 Hmm. gitu, hari raya gitu. Itu kan Oh, satu bentuk empati. ya. Atau kami selalu melakukan kunjungan apabila salah satu pelanggan kami ada yang mengalami musibah atau apa gitu ya. Ya. Itu maksudnya, ya. 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 Ini dioperasionalkan. Selama ini Indojaya tuh melakukan apa? Terus nanti kan pertanyaannya gini. Pertanyaannya bisa dibuat gini. Indojaya melakukan kunjungan rutin untuk pelanggan yang sudah atau untuk pelanggan yang mengalami permasalahan. Oh iya, pernah datang ke sini waktu ada masalah gitu. Hmm. Indojaya melakukan kunjungan rutin 1 tahun 3 kali. Hmm. Ciri khas tenaga marketing Indojaya memiliki kartu nama. Oh iya memang kartu nama. Kemarin ada yang datang nggak punya kartu nama berarti itu bukan salesnya Indojaya. Kan gitu. Ini Ya. kan nanti dikasihin ke pelanggannya toh. Iya. Itu loh. Ini seolah-olah introspeksi untuk pelanggan. Kamu pernah menemukan ini enggak pada saat berhubungan dengan Indojaya? Gitu loh. Iya. Ya. Baik, Oke Bu ya. Tiri. Ini nanti Iya. ya. Bu Iya. Widya coba ini diterjemahkan secara operasional. Saya yakin sebetulnya Ibu menguasai. Cuma mungkin Ibu belum terbiasa menyusun kalimat-kalimat. Ya. Oke, ini Iya, Bu nanti Tiri. mungkin bisa Baik, Bu Tiri. dibantu. Ya. Ya. Ibu cerita aja, terus nanti tinggal disusun kalimatnya. Gitu. Ya. Ya. Oke Ya. ya. Makasih, Bu Tiri. Tuh. Ya. Terus berikutnya bab 4 itu aja sih yang saya perhatikan ya, terutama di item pernyataan. Kalau observasi, Ibu melakukan observasi apa? Oh ya, kemarin kami melakukan observasi, jangan kami, Deng. Peneliti melakukan observasi dengan meminta bantuan tenaga marketing dari perusahaan tersebut untuk mewawancarai, boleh ya. Jangan bilang saya loh ya.
Iya, Meskipun ibu sebagai owner atau iya, terlibat langsung dalam perusahaan ini nggak boleh, ya. iya, Jangan sampai bocor ke penguji yang lain gitu. iya, Oh, Indojaya punyanya sendiri pantas gitu. Jangan sampai gitu ya. iya, Ah, ini udah kedengeran orang 33 kok. Tapi penguji kan belum tentu semua tahu. Nah, ini diterjemahkan juga ya, Bu, ini di definisi operasional. iya. Saya tidak memperhatikan ini karena menurut saya ini kuesionernya masih belum Iya, maksimal. Ini saya apa memang tidak kirim tulus? kuesioner Bu Tere. Memang kan saya Ya, pikir ini sudah ini salah kan. Terus ini kan iya. percuma kalau buat kuesioner. Tulus. Ini juga kata Iya, sifat gitu. Ya, iya, wes. Itu oke. saya itu saja, mungkin yang lain akan dilanjutkan oleh Pak Fatur. Iya, Silakan Pak Fat. Oke, baik. Bu Tere, makasih waktunya. Selamat Bu Widya untuk nah, bersedia maju paling enggak ya. Oke. Oke. Untuk yang pertama mungkin terkait dengan judul gitu ya. Pengaruh kualitas layanan, harga dan kepercayaan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, mungkin saya tanya dulu tentang kepercayaan ini ya. Maksudnya kepercayaan apa? Kepercayaan mereknya atau kepercayaan apanya? Atau kepercayaan apa? Atau kepercayaan tok ya? kepercayaan terhadap perusahaan, Pak Fatur. Kepercayaan terhadap Terhadap perusahaan. perusahaan, iya. Terhadap dengan produk-produk yang disuplai oleh Indojaya Putra. Oke. Nah, berarti Indojaya Putra ini perusahaan apa toh? Manufaktur, manufaktur. Manufaktur, Iya. pelanggannya ini B2B ya? Apa Pelanggannya ada B2B, ada B2C juga gitu. Jadi kita ada umpama oh, kita ke supply ke pabrik, yang pabrik itu masih memproses ada yang langsung ke umpama kayak pengguna gitu juga ada, Pak Fatur gitu. oh berarti ya B2B dan B2C ada semua. Ya, ada. Iya, Oke. Nah, kalau yang B2C iya. berarti ada juga mereka yang perorangan itu ada yang memang beli sampai beberapa kali gitu ya. Ada, iya, Dari 479 yang saya lihat data di bab 4 ya. iya. Itu komponen yang B berapa, yang C berapa? Oh, saya belum lihat itu. Pokoknya gini, dalam 1 tahun yang satu Oktober 2023 sampai 30 September 2024 itu yang membeli lebih dari 5 kali gitu aja Pak Fatur. Oke. Dalam satu Mem- tahun Membeli lebih dari 5 kali. 5 kali. Ya, lima transaksi, minim 5 transaksi dalam 1 tahun. Ini 5 transaksi. Dalam Oke. satu Itu tahun, iya. perusahaan apa ini? Bergerak di apa? Mebel, Bukan, bahan tambahan pangan, BTP, bahan tambahan pangan. bahan tambahan Pangan, pangan. iya. Apa contohnya? Contohnya Kan ya, tadi saya lihat ada BTP, saya bingung apa BTP ini ya gitu. ya bahan tambahan pangan. Jadi seperti ya ada pewarna, ada pemutih, ada pengawet, ada pemanis gitu-gitu. Oh, iya iya iya. Nah, Iya, kalau yang customer ya, yang C iya, tadi iya. itu biasanya yang kayak apa? Orang biasanya dipakai untuk apa gitu? Eh, Tergantung umpama nih, kita kan juga ada kan ada pemanis kan, ada pemanis. Jadi ada juga umpama mereka yang punya seperti kayak kafe gitu ya, itu bisa beli di saya juga gitu, Pak Fatur. Bisa beli langsung ya? Langsung bisa, iya. Bisa Kan kita langsung ada juga ya? pemanis fruktos kan, itu mereka bisa beli langsung juga sih gitu. Oh, Iya. berarti ada tokonya maksudnya? Oh, Atau kita enggak ada toko. Kita enggak ada toko. Kita enggak ada toko. kalau Jadi cuman sales berarti saja. langsung langsung masarkan langsung? Iya, iya. Oh, berarti yang Sales. yang C pun belinya dalam bentuk partai ya, nggak bisa ecer-ecer. Bisa, bisa.
Ya, bisa juga Pak Fatur gitu. Kalau Mama mau nyoba dulu belinya nggak banyak, bisa. Kita ini melayani dari yang besar sampai kecil semua kita melayani gitu Pak Fatur. Jadi salesnya keliling melayani. Loh, bukan. Jadi umpama nih si A punya kafe kan, umpama telepon kan kita ada customer support. Telepon nih ke tempat kita, terus nanti umpama oh ini mau beli apa, nanti kan kapan umpama mau dikirim atau kalau sedikit mungkin diambil gitu Pak Fatur. Gitu. Adanya di mana aja ini? Kantor cabangnya Iya. di Surabaya, di Semarang, di Jakarta sama di Bali. Oh, artinya kalau yang datang langsung kan hanya bisa melayani di 4 itu aja ya. Ya, Lainnya lainnya kan kalau umpama luar kota bisa umpama dia, tapi mungkin misalnya ongkosnya mungkin kalau terlalu itemnya terlalu sedikit mungkin dikenakan ongkos ya ke customernya gitu. Umpama dari Malang, umpama telepon ke customer support di tempat kita juga nggak apa-apa. Kita tetap melayani juga gitu. ya ya. Ini ada webnya juga berarti ya untuk Ada, ada memberitakan webnya, ya. ada. Berarti yang dimaksud kepercayaan ini kepercayaan pada perusahaannya Ya, atau kepada produknya atau apa? kepercayaan pada perusahaan karena produk yang kita jual kita selalu transparan, berkata maksudnya apa adanya gitu. Itu Pak Fatur. Brandnya pakai brand apa? Brand. Ya. Kalau pewarna Unicol. Kalau Oh, pemutih Uni White. oh, Banyak, macam-macam akhirnya ya. brandnya banyak, iya. Mm. Kalau pemanis So Sweet. Oh, lain-lain ya berarti ya akhirnya kan. Iya, iya. Orang kenalnya perusahaan ini dari mananya berarti? Brand yang dikenal. Hmm, karena kita juga sudah lama juga ya Pak Fatur ya. Jadi masih kita kan sudah merambah ke pabrik-pabrik apa gitu kan sudah banyak. Jadi kan kita Hmm. sekarang sih mulai ke customer-customer. Kalau dulunya kan kita kan B2B kan Pak Fatur gitu. Jadi mungkin perusahaan-perusahaan besar lebih tahu kita, maksudnya gitu Pak Fatur. Ya, makanya saya tadi kan tanyanya dulu apakah ini B2B atau Ya, B2C gitu ya. ya sekarang Oh, sama nah, B2C. mulai merambah ke B2C. Ya, Sudah berapa tahun mulai merambah ke B2C? B2C nanti saya lihatkan daftarnya ya Pak Ya. Fatur ya. Nah, Saya maksudnya lihatkan datanya. eh, Ya, kalau yang B2C kan bisa ngecer 1 liter, 2 liter, asalnya kan gitu ya. ya, Kalau betul-betul B2C iya, eh, beli beli ecer, apakah iya, sampai segitu? Ataukah itu yang kalaupun untuk kafe yang kayak apa? Kan gitu sebetulnya Bu ya. Yang saya maksudkan yang B2C yang kecil-kecil itu apa saya beli sepatu misalkan kayak ya, di di sebuah mall misalkan. Itu kan ya, dari perusahaan ke customer langsung tah itu kan ya ya. sebetulnya kan. Tapi kalau misal nih Pak Fatur, kalau Mas terlalu kecil sekali ya mungkin nggak bisa ya Pak Fatur. Jadi Nah, misal nih makanya kalau seumpama kayak pewarna lah Pak Fatur itu kan nggak bisa umpama kalau belinya sampai umpama katakanlah cuman berapa setengah kilo gitu kayaknya ya susah gitu nggak bisa gitu. Mm. makanya kan saya Ibu ngomong C-nya itu customer pemakai langsung yang kayak apa sebetulnya? Ya biasanya Apakah kayak Misye itu ada ngambil juga. Misye. heeh, apakah sama dengan produk-produk yang lainnya yang kita beli AMDK misalkan kan ya. Itu kan melalui perantara retail pedagang ecer kan gitu. Kalau kita mau beli barang-barang AMDK air minum dalam kemasan itu kan gitu. Oh Artinya iya kan iya iya. apakah model kayak gitu punya Ibu? Enggak ya kayaknya ya. Enggak sampai segitu kan? Enggak, iya. Kalau kita kadang untuk retailnya sih, misal kita yang langsung yang ke customer, kalau masih terlalu kecil kita lewat ke tobaku gitu, Pak Fatur. Ya, artinya kan sebetulnya kan C-nya itu masih mereka untuk jual lagi yang banyak kan ya. Iya kalau yang Apa? banyak, tapi kalau umpama kafe nih, oh dia Ah, ngambilnya umpama masih sedikit ya, tapi nggak terlalu sedikit amat sih, itu masih ya kita jualin juga sih gitu. Kita ngelayani juga gitu. ya. Iya. Nah, mungkin kalau lihat sisi customernya kayak gini ya, atau pelanggannya, sebetulnya kan masih heterogen itu kan ya.
masih Iya, masih heterogen sekali. Eh, iya, kalau hanya kalau hanya membuat kriterianya, tadi kan pakai purposif kalau nggak salah kan ya. iya, Kalau hanya kriterianya hanya yang beli 5 kali, kali. Iya, ya iya, itu masih sangat heterogen. Nanti ibu dapat 100-nya itu 100 dari 400 itu bisa bisa campur nanti akhirnya gitu ya. iya, iya, Pak. Maksud saya kenapa kok tidak dihomogенkan ibu spesifik dalam membuat kriterianya itu tidak hanya sekedar beli 5 kali, tapi Oh, ibu mau fokus yang mana? iya. Apakah yang B Oh, atau jadi yang C, misalkan gitu. difokuskan ke yang mungkin yang B2B aja gitu mungkin ya Pak Fatur ya. Iya bisa gitu maksudnya. Biar Iya, biar biar eh, samplingnya responden itu sudah udah udah homogen gitu ya. iya, Ya, karena iya, nanti karena mungkin nanti akan berbeda pasti itu tingkat kepercayaannya iya, ataupun kepuasannya bagi mereka yang dalam bentuk B juga mungkin akan berbeda pastinya kan ya iya. gitu. Itu. Baik Pak Fatur, Jadi iya. Jadi nanti ini karena diganti untuk respondennya jadi yang B2B aja gitu ya Pak Fatur ya. iya mungkin mungkin saran saya gitu aja ya kayaknya Ya, sih biar ini homogen nanti. Jadi betul-betul Ibu sudah bisa dari data 100 itu misalkan dari data 100 itu udah bisa terlihat itu untuk yang B. Nanti tinggal pada sisi saran itu untuk penelitian selanjutnya mungkin mulai dipikirkan untuk responden yang C-nya. Kalau hmm, ini langsung gabung ini sementara respondennya belum homogen, nanti Ibu tidak bisa mengklaster. Sebetulnya tingkat ya, kepercayaannya ini seberapa kuat sih sebetulnya? Atau yang dominan yang kuat tuh yang mana sebetulnya? ya. Baik Pak Fatur, iya. Gitu. Nanti saya ganti datanya jadi yang B2B aja ya Pak Fatur ya. Ya saya sih lebih enak kayak gitu Iya, kayaknya harus menyarankannya karena kalau ngelihat sekilas ini produknya ini untuk ketemu customer langsung ya, yang dalam bentuk betul-betul retail kecil sepertinya kok enggak gitu ya. Sepertinya itu paling enggak kan kecilnya ini C-nya itu kan yang kafe-kafe tadi gitu ya. iya, iya, Kemungkinan kan kafe-kafe tadi gitu. iya. Sebagian besar lah dulu Ibu gambarannya dari customer Ibu itu yang B atau yang C. B2B, B2B Pak Fatur. Apalagi memang yang awalnya memang dari B2B kan ya Iya, sebetulnya kan ya. iya. Sekarang kan dalam mengembangkan Indojaya kita ingin B2C juga gitu Pak Fatur. Hmm, untuk memperluas pangsa pasar sebetulnya kan Iya, ya. Tapi kan untuk iya, C-nya pun kan juga masih harus di mapping juga kan. iya, Tidak akan semua C akan dilayanin gitu karena ini kan iya, modelnya tidak barang itu tidak disediakan secara luas di pasar. iya, Ini by sales ya, iya, by tenaga marketing kan gitu. iya, Ya kan beda kalau produk ini tersedia luas di pasar di mana produsen hanya tinggal mengiklankan produk maupun perusahaan ini gitu. iya, Ya. Nah, iya, ini lebih banyak mengandalkan pada tenaga pemasaran, iya, betul. ya Iya, kan ya. iya Pak Fatur. Iklan jarang, mungkin jarang iklan kan ya. Iklan ya belum, kita lebih ke tenaga marketing sih Eh, gitu. Iya, karena memang pasarnya ibu kan hanya memang segmen yang terbatas kan, Iya, segmen yang terbatas gitu. iya, Maksud saya ya C-nya pun si yang terbatas juga, iya, tidak betul. tidak overall C secara keseluruhan gitu ya. Iya, Kan itu ya kalau makanya saya tanya tadi ini produk apa? Sorry karena saya kan asing juga dengan nama CV ini kan ya. Karena makanya saya tadi pengen tanya ini perusahaannya apa ya? Apa sorry iya, eh, Indojaya produknya itu betul. apa sebetulnya Iya, gitu ya. Makanya tadi sekilas saya ada di dalam mata BTP ini apa ya? Saya kok nggak aku asing BTP. Makanya teman-teman. sempat sempat saya kuning ini nih apa ya BTP nah, gitu. Iya, Jadi Ibu jangan menyingkat seperti ini memang Bu ya. BTP iya, kalau perlu kasih dalam kurungnya apa. Nggak semua iya, orang
saya karena ketemu ibu tanya gitu. Nah, Iya, ini kan nanti ditinggal di perpus, di mana iya, orang yang baca tidak ketemu ibu. iya. Nah, akhirnya kan Jadi bingung harus apa. jelas ya Pak Fatur ya, sehingga nggak perlu. Nanti ini BTP dikira Basuki Cahayapurnama, karena ada. Iya, iya Pak Fatur. Ini kan gitu tanya orang boleh. Iya, Karena Ahok itu atau Basuki Cahayapurnama juga hmm, disingkatnya ini BTP. iya, iya. Ya, Baik, jadi nanti saya tambahkan itu industri bahan tambahan pangan dalam kurung BTP mungkin gitu ya Pak ya. ya gitu. Ya, Makanya tadi apa ya BTP ini saya juga bingung tadi gitu. iya, Ya saya sekilas tadi tanya ini bergerak di bidang apa. Oke. Jadi sekilas sih kalau overall saya lihat di bab satu oke, tinggal mungkin ada nggak Ibu menyampaikan kompetitor perusahaan ini ada di ini mana ya? yang setelah BTP itu Pak, bawahnya Pak. Oh, ini ya. Ini salah satu kelebihan ini memiliki 4 kantor cabang. Sedangkan kompetitor itu PT Sentral Lautan Pewarna itu hanya memiliki satu kantor di Jakarta. Oke, yang yang lainnya ini hanya di satu kantor. Iya, terus kalau PT Halim Sarana ini hanya menjual produk original, sedangkan kita ini ada blending color juga gitu. Jadi berdasarkan tailor made gitu bisa. Oke, oke. Nah, ini data konsumen yang tadi Ya, all ya. ya ini konsumen all. Jadi yang Cam, untuk yang 2019 ini kan 522 itu selama 1 tahun gitu Pak Fatur. ya, Nah yang karena yang bawah sendiri ini 1 Januari sampai 30 September customernya ini 842. oke. Nah, ini kan konsumen ya, belum yang Ya, beli sekali, dua kali lebih atau lima kali itu kan ya, ini bukan. Iya, bukan kan? Ini iya. campuran B2B B dan dan B2C. C. Iya, Oke, masih campuran. iya, Oke, soalnya tadi ada Ibu yang 479 itu data 1 Oktober 2023. Sementara kan di sini kan datanya per tahunan ya, Bu ya. iya, Tahun tahun ini kan tahun tahun kabisat ini kan ya, iya, ya, tahun kabisat gitu. Tapi di iya. data di bab 4 itu 1 Oktober mulainya. Jadi kok apa ya? Kok agak sedikit bias nanti akhirnya. Sebetulnya Ibu tahu dari data ini kan sebetulnya kan dipakai untuk di bab 4 sebetulnya maksud saya kan ya. Iya. Mungkin mungkin nanti Terus, dicek aja nggak apa-apa walaupun datanya itu masih hanya 9 bulan sebetulnya kan ya. ya, Mungkin hanya fokus pada yang tahun 2024 Januari sampai ya. ini dari 842 ini Yang B2B berapa gitu? yang ya ini kan yang konsumennya Iya, kan ya konsumen. Iya, konsumennya iya, dari ini dari 842 ini iya, yang masuk kriteria beli 5 kali itu berapa? iya, Kan itu ya. iya, Kemudian makanya dalam dalam purposive sampling gitu ya. iya. Maka kriteria-kriteria itu akhirnya akan memeras jumlah populasi. Oh iya, Ya, akan memeras jumlah populasi. Jadi yang memenuhi 5 kali beli berapa? Nah, baru nanti yang khusus yang eh, B2B. B2B itu Iya, berapa dari artinya itu sudah di klaster apa sudah diperas 2 kali perasan kita akhirnya kan gitu. iya. Baik, Pak Itu maksud Fatur. ya. Ya, saya Jadi yang ganti nanti. memenuhi jadi misalnya kriterianya Ibu kriteria itu harus harus disebutkan nanti. Saya lihat itu kan belum disebutkan kayaknya. Ya, Kriteria pertama adalah jadi dasarnya dari 842. Ini biar alurnya tuh biar enak, Bu. Jadi ya, jangan jangan data 1 Oktober sampai 30 September. Nggak harus setahun, nggak harus gitu ya. ya. Pak Fatur, Kayaknya kalau tak lihat 1 Oktober ke 31 September kan biar setahun kan kayaknya kan.
Pak Fatur, maaf. Lebih baik maksudnya yang di belakang itu diganti atau misalnya untuk apa data yang di tabel satu-satu ini jadi umpama per 30 September. Lebih baik itu atau yang belakang yang diganti ya Pak Fatur ya? Eh, Karena nanti jadi Datanya penelitiannya kan maksudnya jumlah populasinya kan cuma 1 Januari sampai 30 September. Berarti cuma 9 oh, bulan aja kan Pak Fatur nggak itu. apa-apa, nggak apa-apa. Nggak Kan apa-apa. juga harus Oke, setahun tuh, oke. Bu. Ya, ya, Juga ya. harus setahun. Oke. Karena Ibu di awal sudah Ya, menyampaikan di sini data kan hanya data ya, tahunan kan ya. ya. Ya karena penelitian ini digarap udah Bulan mendekati Oktober. akhir tahun ya, tidak apa-apa. Ya. Ini kan data yang update. Oh, oke. Ya. Baik, Jadi Pak harus Fatur. dipaksakan harus setahun. Akhirnya dimundurkan ke 1 Oktober Ya. 2023 gitu ya. Oh, ya. Akhirnya kan kalau 1 Oktober 2023 kan ada yang data yang ada dari 775 itu kan akhirnya kan. Iya. Tujuh, Sebagian kan ada yang dari 775 gitu ya. iya. Iya. Jadi, Otomatis kan gitu kan gitu. ya, jadi kan yang tahun 2023 itu 775 customer, yang 2024 itu termasuk 775-nya itu jadi sekarang ini 842 itu. Iya, 842 tuh 842 tuh bukan ini sejak Januari kok, Bu. Ya, ya, Januari sampai 1 Januari sampai 30 September. Iya. Ya. Ada sebagian dari 775 kan. Ya. Ya. Karena 1 Oktober mulainya gitu kan, Pak. Ya. Makanya akhirnya bias, Bu. Bingung Ya. kita akhirnya. Oh, ya. Baik, Jadi Pak Fatur. lihatkan yang sini aja, wis cukup lihat. Yang penting kan Ibu yang tetapkan aja. Ya. Jadi artinya data ini hanya data 1 Januari sampai 30 September. Dari 842 ini berapa yang beli 5 kali ke Ya. atas gitu. Ya. Terus misalkan ketemu 500 misalkan ya, ketemu Ya. ngawur. Nah, dari 500 ini mana yang masuk kategori pembeli B gitu. Ya. Kan gitu. Oh, Ya. ketemunya misalkan 300 gitu. Ya. Bahkan kalau mau dislovinkan lagi tadi kayak tadi dislovinkan ya silahkan. Ya. Atau mau langsung ditetapkan 100 eh, itu juga bisa nanti. Nah, jadi mungkin dislovinkan setelah itu ya jadi biar jelas Bu adanya Bu. Ya, jadi nanti saya buatnya kan ini toh Pak Faturi kan dari 842 terus nanti kan dilihat yang membelinya itu lebih dari minim 5 kali dalam mulai satu Januari sampai 30 September 2024. Terus nanti dilihat lagi yang B2B-nya berapa gitu kan ya Pak Faturi. Ya, ya nanti gitu sebagai syarat. Oke, siap Pak Fatur. Ya, Oke, oke, oke. Berarti kepercayaan pada perusahaan ini kan sebetulnya kan ya. ya, Ada penelitian terdahulu yang mengkaji tentang eh, kepercayaan. eh, Oke, ada ini ya. ada, iya, Ini contohnya. iya, Oke, oke. Nah, kemudian, nah ini mungkin tidak perlu dikurung kayak gini, Bu. Ya. Nggak usah dikurung seperti ini. oh Ibu, iya, Ibu cukup bagaimana menghubungkan aja. Ini misalkan dibuang di sini, gitu. ya, Kan eh, Ibu kan cuma tinggal menambahkan ini aja kan. Nanti ya, ya. Kemudian, misalnya, Ibu tinggal menambahkan lagi ini, cukup ke sini. Terus tambah lagi ini, tambah lagi ini. Misalkan ya, ya. Nah, Ibu kan tinggal tambah lagi ini, yang ketemu ke sini. ya, Atau mau lewat bawah boleh juga di sini. ya. Ya, mau lewat bawah. Ya nggak usah dikurungin Bu. Biar nggak apa-apa, nggak mungkin
Ya, nanti Ibu tinggal kasih panah aja ke sini. Ya. Nah, gini Bu, mau Oh, diputus-putus silahkan. iya, Ya, iya, ini menceng-menceng gambarnya biarin aja, nggak apa-apa. Hanya contoh iya, aja. Nah, di sini yang saya tadi ngelihatnya itu, nah ini kan ya, iya, oh mana tadi? Di sini. Nah, jadi 1 Oktober, maksain maksudnya. iya. Jadi populasinya sudah anggap aja dulu yang eh apa? Yang B2C dan B2B ya Pak Fatur ya? Ya, ya Iya, itu populasinya kan semuanya masih B2B, B2C kan semuanya iya, kan ya. iya. Nah, mungkin di sini Ibu sudah masukkan ini adalah jumlah populasi, Ibu sudah mulai harus buat ini boleh sementara awalnya 870 itu udah apa-apa. Oh, ditulis gitu. 800, Oke, oke, oke. 800 Ya, berapa? ya, yang Terus semua tadi. orang yang beli toh. Baru Iya, dalam hal purposifnya nanti Ibu ini guna ini perlu ada kriterianya tadi. oke. Sehingga di sini kriterianya misalkan tadi kriterianya satu tadi apa? Eh, Yang B2B dan pembelian pembelian minim lima minimum kali. 5 kali kan? Ya, lima Dan kali kemudian dan yang kedua adalah pembeli atau pelanggan ya, ya, pelanggan yang B2B. pelanggan yang bentuk B2B. perusahaan, bentuk bisnis kan ya, Ya, atau bisnis kan B2B ya. itu. Oke. Siap Jadi Pak harus Fatur. Ya, diberikan kriterianya. ya, Nah, kemudian ini indikatornya harus jelas, Bu. Dari mana sumbernya? iya. Indikator kualitas layanan ini sumbernya dari siapa? Sumber acuannya, misalkan Ibu ambil pendapatnya para suraman, misalkan gitu. Oh, oke. Ya, Ya, atau indikator kualitas pelayanan mengacu kepada para suraman ya, atau mengacu kepada Kotler tahun sekian atau ya. mengacu pada penelitiannya siapa tahun sekian. Oh, ya, Sama ini semuanya semuanya belum ada sumber acuannya untuk indikatornya. ya. Oke, terwujud tadi udah dari Putri. Nah, yang saya tidak lihat kuesionernya ya, belum ada kayaknya. Ini karena saya merasa untuk indikatornya ini sepertinya masih salah nih Pak Fatur, jadi nggak saya masukkan kuesionernya. Nah, jadi indikatornya nanti yang mungkin perlu ditambahin. Ya, 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 oke. Saya rasa yang lain sudah. iya. Makasih Pak Fatur. Ya, Oke. Sudah, Putri? Suaraku nggak kedengaran ya? ya. Sekarang sudah kedengaran. Kalau Ya nggak pakai sudah mic lega kali, Pak, ya Bu. Bu. Ya, Oke. Direvisi sesuai dengan arahan saya dan Pak Fatur. Maksimal tanggal 28 sudah harus sampai di kami berdua ya Bu. ya, Pak Putri. Oke, sebelum kita tutup, yuk mari kita membuka diri dari peraduan yang masih gelap-gelap. Mari kita berfoto. Meskipun belum ujian sempro nggak apa-apa, setidaknya sudah foto dulu ya. Bu Widya tegang sekali dari tadi. Semangat Bu Widya, jangan tegang, aman itu Iya mah. loh, 2 hari loh. kelar itu Bu Lainnya Tere. tuh ngerjain sendiri Bu Widya tuh loh ebitri loh. Ya, udah Ya, bisa saling lirik-lirikan loh, lainnya sendiri loh. Bersyukur sudah ada papa, udah ada si Senia ya.
Oke, kita foto bareng. 1, 2. 1, 2. Oke, sukses untuk Bu Widya dan Semangat teman yang Bu besok mau Widya. maju jangan Terima kasih lupa. Pak Fatul, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, Semangat, Bu. oke. Semangat Ibu, Iya. sukses Semangat Bu Bu ya. Lydia. Ibu, Terima kasih bye. Bapak Ibu. Selamat Ibu Wid. Ya, makasih. Pak. Kemana?